Jadi kalau memang hadis tadi itu benar adanya, bahwasanya mayat itu diazab karena ditangisi, Rasulullah pernah menangisi gitu kan. Rasulullah itu pernah menangisi seorang sahabat, yaitu Utsman bin Maz'un. Nah, apakah ketika itu Rasulullah berdosa gitu kan, atau mayatnya berdosa karena memang ditangisi oleh Rasul? Ini kan sebuah pertanyaan besar, padahal hadisnya mengatakan demikian, mayat itu diazab kalau ditangisi ya. Gimana nanti solusinya? Gimana kita meracik hadis tadi itu ya? Ini pekerjaannya ahli fikih, fuqaha. Kalau kita orang awam, meskipun seorang pakar hadis pun itu nggak tahu, yang tahu tuh hanya ahli fikih ya, fuqaha, seorang fakih lah seperti itu. Apa dosa mayat sehingga diazab hanya karena ditangisi ya? Kenapa kok bisa diazab? Kenapa kok mayat bisa diazab? Apa dosanya itu? Hanya karena ditangisi oleh keluarganya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah benar mayat itu diazab hanya karena ditangisi oleh keluarganya yang merasa sedih karena kepergiannya? Bukankah menangis dan tertawa itu hal yang wajar dari seorang manusia yang punya perasaan? Padahal mayat tidak berbuat apa-apa, lalu kenapa diazab dengan sesuatu yang tidak pernah ia perbuat? Kalau demikian adanya, apakah masuk akal jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi sumber azab bagi sahabat Utsman bin Maz'un karena beliau menangis ketika mencium jenazah Utsman bin Maz'un? Naudzubillah. Bahkan saking derasnya tangisan Rasulullah, air matanya sampai mengalir di pipi beliau dan menetes, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 2750 dari istri beliau Sayyidah Aisyah ya. Loh, kalau begitu Rasulullah berbuat dosa dong, bagaimana bisa gitu. Jadi kalau memang hadis tadi itu benar adanya, bahwasanya mayat itu diazab karena ditangisi, Rasulullah pernah menangisi gitu kan. Rasulullah itu pernah menangisi seorang sahabat, yaitu Utsman bin Maz'un. Nah, apakah ketika itu Rasulullah berdosa gitu kan, atau mayatnya berdosa karena memang ditangisi oleh Rasul? Ini kan sebuah pertanyaan besar, padahal hadisnya mengatakan demikian, mayat itu diazab kalau ditangisi ya. Gimana nanti solusinya? Gimana kita meracik hadis tadi itu ya? Ini pekerjaannya ahli fikih, fuqaha. Kalau kita orang awam, meskipun seorang pakar hadis pun itu nggak tahu, yang tahu tuh hanya ahli fikih ya, fuqaha, seorang fakih lah seperti itu. Dan kalau memang begitu adanya, bahwa mayat itu diazab karena tangisan keluarga, kalau begitu apakah masuk akal kalau kita katakan bahwa Rasulullah juga diazab di kuburnya? Karena ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar menangis ketika mencium jenazah beliau, sebagaimana hadis Sayyidah Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya nomor 1165. Kalaupun benar hadis tadi itu kan, mayat diazab karena ditangisi oleh keluarganya, Rasulullah ketika meninggal, ketika wafat itu ada yang menangis, siapa? Abu Bakar gitu kan. Abu Bakar menangis ketika Rasulullah wafat. Apakah benar Rasul diazab? Nauzubillah gitu kan. Kalau kita merujuk ke hadis tadi gitu kan, hadis pertama tadi, hanya itu saja. Apa mungkin seperti itu gitu kan? Tetapi nyatanya dalam fikih tidak ada satu mazhab pun dari 4 mazhab fikih yang masyhur yang mengatakan bahwa menangis atas meninggalnya seseorang bukanlah sesuatu yang diharamkan. Bersuara atau tidak bersuara dalam tangisnya tetaplah tidak diharamkan. Ini termaktub dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 8 halaman 172. Jadi dalam fikih 4 mazhab itu tidak ada larangan menangis untuk orang yang meninggal dunia, itu nggak ada larangan, nggak diharamkan gitu kan. Terus bagaimana status hadis tadi? Lo kok bertentangan dengan pendapat imam 4 madhab gitu kan?
Gimana kita mencari solusi kesimpulannya? Ada hadis mengatakan demikian, ternyata pendapat Imam 4 mazhab tidak demikian, berbeda dengan hadis, padahal hadisnya sahih gitu kan. Gimana nih cara menggabungkannya, gimana cara membandingkannya, gimana? Nanti ada penjelasan tersendiri ya Lord ya.